Astaga, dia SMS begitu. Mimpi apa aku semalam? Tapi kata terakhirnya, mungkinkah aku mendapatkan dirimu? Apa maksudnya ya? Apakah dia juga mempunyai rasa yang sama denganku? Atau ini hanya sebuah kata-kata yang biasa dia ucapkan atau dia buat untuk dikirimkan ke setiap atau semua orang? Mana mungkin sih dia menyukai aku? Selama ini dia kan hanya menganggapku sebagai sahabatnya. Aku tak dapat berhenti memikirkannya. Perlahan aku mulai mengetik huruf demi huruf untuk membalas pesannya. Dan aku berkata, maksudnya apa sih? Dengan kata yang terakhir itu apa yang kamu maksud? Yang tadi kalimat mungkinkah aku mendapatkan dirimu? Tak beberapa lama kemudian dia membalas pesanku guys. Gak maksud apa-apa kok, from Dino. Ya, itu sepenggal cerita dari First Love jilid pertama atau edisi pertama kemarin guys, dimana pada edisi pertama, kalau kalian mungkin mendengarkan ini, kalian ada baiknya mendengar First Love atau menyimak Cerpen First Love part pertama yang kemarin sudah diupload. Kalian bisa mendengarkan itu dulu, baru ke versi atau First Love part 2-nya yang kalian lihat videonya hari ini. Dan cerpen ini ditulis oleh teman kita Eriska Caroline Thessalonica. Terima kasih untuk cerpennya yang luar biasa, dan kita akan lanjut sesaat lagi. Baik sahabat podcast radio, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Podcast radio selama bulan April ini akan membahas cerita pendek buat kalian. Dan mohon maaf karena satu dan lain hal, selama bulan April ini live streaming ditiadakan dulu ya. Tapi bagi-bagi pulsa tetap ada. Di akhir dari podcast ini kami akan menyampaikan tebak gambar. Dan silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, mohon kiranya subscribe, like, dan share. Terima kasih ya. Baik, kita lanjut cerita pendek kita First Love part 2, yang dimana di part 1 sudah dijelaskan bahwa ada teman kita Dino mengirimkan surat cinta. Mungkin awalnya diganggu-ganggu gitu ya, jadi digoda-goda gitu, akhirnya membuat hati seorang gadis ini kelepek-kelepek ya. Jadi seperti itu guys. Kalau kalian penasaran, coba simak di edisi First Love yang pertama, jadi kalian bisa supaya lebih jelas ceritanya ya. Jantungku tiba-tiba berhenti sejenak. Dugaanku benar, dia mungkin tidak sayang padaku. Hanya itu saja kata-katanya. Biasa yang dikirim ke semua orang yang ada di kontak handphonenya. Aku sudah tak mau membalasnya lagi karena aku tak mau lebih patah hati sebelum aku mengatakan sebenarnya. Tapi tak beberapa lama kemudian ada SMS masuk di handphone aku. Apa ya yang ditulis Dino? Selain kalimat kata-kata yang tadi, mungkinkah aku mendapatkan dirimu? Dan kita lihat apa yang dikatakan Dino. Ternyata dia menulis ini guys. Kamu selalu di hatiku selamanya. Wow, lampu hijau nih. First Love luar biasa berbunga-bunga ya. Ditembak seorang cowok idaman hati, rasanya itu dunia bagaikan milik berdua.
Aku terdapat berkata-kata lagi. Apa maksud dari semua ini? Apa dia hanya berpura-pura agar aku merasa kegeeran? Entahlah. Aku kemudian perlahan membalas SMS-nya. Asik ya. Kalau Mimin mengingat masa-masa itu, wah, rasanya dak-dik-duk ser. Aku semakin gak ngerti sama kamu. Bercandaannya kok gak lucu, ih. Sebel deh, kata aku. Mungkin ini balasannya ya. Aku gak bercandaan kok, Nanda. Aku sayang kamu. Aduh, aku semakin heran dengannya. Aku rasa ini hanya sebuah taktik semata. Mungkin dia hanya bercanda. Aku makin sebel dengannya yang suka bercanda dalam keadaan yang seperti ini, guys. Gimana sih, Sobat Mimin? Apakah maaf jadi keselak jadinya. Apakah ini candaan atau bagaimana nih menurut kalian nih para subscriber podcast radio? Silahkan tulis komentarnya. Gimana nih ya? Aduh, lucu juga. Ya masing-masing punya pendapat berbeda kali ya. Baik, supaya kita tidak menerka-nerka atau meraba-raba, kita lanjut aja. Malas bercanda sama kamu, gak asik katanya. Gak lucu tahu. Biasalah ya. Aku cukup lama menunggu balasannya, meskipun aku sebel dengannya, tapi aku sangat berharap jika dia membalas pesanku. 2 jam kemudian dia membalas pesanku. Gak bisa tidur nih ya. Dan di pesannya apa ya? Akhirnya dia balas juga nih, gumanku dalam hati. Mataku sempat terbelalak. Pesannya apa ya? Kenapa sih kamu selalu menganggap semua itu hanya bercanda? Percuma selama ini aku sayang kamu, tapi kamunya selalu menganggap bercandaan. Kamu gak pernah mengerti gimana rasanya jadi aku kalau kamu ngomong serius, tapi selalu dianggap bercandaan. Mungkin memilikimu itu cuma mimpi yang gak mungkin aku raih. Makasih buat semuanya. Jujur, aku gak mau jadi sahabat kamu. Aku gak sanggup dengar curhatan dari orang yang benar-benar aku sayang. Aku gak sanggup dengar kamu cerita tentang orang yang kamu sayang. Ini benar-benar nyakitin. Nah lo, what happened? Oke, kita lanjut aja. Makin menegangkan nih guys. Aku membacanya perlahan. Aku meneteskan air mata saat membacanya. Aku benar-benar wanita bodoh yang menyia-nyiakan orang yang menyayangiku. Hukum aku Tuhan. Aku benar-benar menyesal. Aku tak sanggup lagi membaca pesan yang dikirimnya berkali-kali itu. Sejak malam itu tak ada kabar lagi darinya. Setiap hari aku menunggu pesan darinya. Tak jarang aku mengirimnya pesan. Tak ada satupun yang mau dibalasnya. Oh, so sweet nggak ya? Oke, kita lanjut dulu. Seminggu setelah itu aku mendengar dari temannya bahwa dia telah berubah. Dia menjadi anak yang tak karuan. Apa yang tak kusuka dari seorang cowok dia lakukan. Rasa bersalah semakin menyelimutiku, apalagi setelah mendengar bahwa dia sudah memiliki kekasih, namun kekasihnya sudah dicap jelek oleh orang lain. Ya Tuhan, aku benar-benar menyesal. Aku sayang dia dan benar-benar menyayanginya, tapi tak mungkin dia mau memaafkan aku lagi. Jadi gimana dong ini?
sudah kayak gini gimana ya guys ya. Aduh, jadinya ya. Gampang sih ngomongnya, tapi kalau kalian jadi dia, apa yang kalian lakukan ya? Jadi serba salah juga. Baik, kita lanjutin saja deh. Kubaringkan diriku di atas tempat tidur, mungil berseprai biru. Aku menatap langit-langit rumahku dan sejenak membayangkan wajahnya saat bertemu. Aku tak tahu harus bagaimana untuk menyudahi semuanya. Semuanya sudah terlambat. Aku tak mungkin mengungkapkan perasaanku kepada seseorang yang sudah memiliki kekasih. Nanda, sapa temanku bernama Eka. Ya, kenapa Kak? Udah tahu belum kalau Dino pacaran sama kita? Udah, jawabku singkat. Kok bisa sih, ndak? Bukannya dia sayang sama kamu ya? Jantungku berhenti berdetak dan terdiam membisu. Perkataan Eka bagaikan sambaran petir di telingaku. Aku hanya diam dan menundukkan kepala dan mencoba menahan air mataku. Kok diam sih, ndak? Hati orang yang mana yang tahu? Mungkin kita memang cowok yang pantas buat dia, kataku sambil menghibur diriku sendiri. Kita bilang sama aku, Dino gak sayang sama dia. Apa? Kataku kaget sembari senang. Dia cuma sayang sama kamu, ndak? Perkataan Eka menumbuhkan semangat baru dalam diriku. Aku beranikan diriku untuk mengirim pesan pada Dino. Perlahan-lahan ku ketik SMS untuknya dan berharap dia masih mau membalas pesanku. Oh, masih ada harapan guys. Apakah Dino sama Ananda ini masih bisa diperbaiki hubungannya? Penasaran juga nih. Jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagi kalian yang belum subscribe, untuk mendukung kami dan mensupport kami, silakan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum dan bagi yang sudah, terima kasih karena tanpa dukungan kalian mungkin kami tidak dapat berkembang guys. Kita lanjut. Dino, ini siapa? Jadi SMS-nya Nanda itu cuma singkat kali ya. Dia cuma kirim, Dino, kok SMS sih? Zaman sekarang masih ada gitu guys pakai SMS. Mungkin maksudnya pesan itu WhatsApp kali ya, tapi nggak dipakai. Jadi maksudnya itulah, apapun yang dipakai pokoknya intinya gitu. Bawel amat nih si Mimin. Ini siapa? Aku tiba-tiba diam dan melepaskan handphoneku dari genggamanku. Dia ternyata benar-benar melupakanku dan dia telah menghapus nomorku dari handphonenya guys. Oh, tetap semangat Nanda. Sudahlah, mungkin memang ini saat yang tepat untuk aku melupakannya. Oh, udahan aja gitu. Jadi cinta pertama cuma mentok di sini ya. Aduh, coba deh kita lihat apakah masih bisa diperbaiki. Beberapa minggu kemudian aku bertemu dengan temannya. Temannya bercerita banyak tentang Dino terhadapku dan satu hal yang membuatku lagi dan lagi meneteskan air mata. Selama ini Dino cuma jadiin kamu mainan karena dia tahu kamu suka sama dia. Aku hanya bisa merenung. Hari-hari kuhabiskan dengan meratapi hilangnya hatiku. Serpihan hati ini kupeluk erat dan kubawa sampai ku mati.
memendam rasa ini sendirian. Aku tak tahu mengapa aku tak bisa melupakanmu. Selama ini hanya lagu itu yang kuputar terus-menerus, lagu yang menggambarkan perasaanku padanya, perasaan yang teramat dalam pada cinta pertamaku. Handphoneku berdering, tanda ada yang mengirimku pesan. Ternyata dari Andi, sahabat Dino, yang menceritakan semuanya terhadapku, guys. Aduh, benar nggak sih? Apa ada distorsi? Coba kita lihat ya. Nanda, ya, aku sayang sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Sontak aku kaget dan spontan membalas. Iya. Beneran? Nda, beneran? Makasih sayang. Wow, langsung pakai kata sayang ditembak lagi nih, guys. Hubungan kami berjalan biasa seperti layaknya pasangan kekasih, tapi anehnya aku tak menyimpan rasa sedikit pun terhadapnya karena cintaku hanya untuk Dino. Wow. Saat aku berjalan dari sekolahku, aku melihat sekelompok anak sekolah sedang ramai di salah satu rumah teman sekelasku. Mataku seketika tertuju pada sosok cowok yang sangat kukenal. Dia adalah Dino. Teman-temannya memanggilku keras, tapi aku tak mempedulikannya karena Andi menyuruhku untuk tidak mendekati Dino lagi. Karena itu hanya membuatku semakin patah hati. Nanda, teriak suara yang tak asing bagiku. Ya, itu suara Dino. Suara hafal. Aku hafal suara itu. Aku sempat berhenti, tapi Andi tiba-tiba datang dan menyuruhku untuk pergi. Rame nih, guys. Tak beberapa lama setelah aku menjalin hubungan dengan Andi, akhirnya aku memutuskan untuk tidak bersamanya lagi setelah mengetahui bahwa Andi ternyata membohongiku. Oh, untung deh ketahuan semua cerita hanya rekayasa belaka. Suatu ketika aku bertemu dengan Eka, temanku sekaligus sahabat dari Dino. Nggak, aku kesini cuma mau ngasih ini. Ini apa? Ini titipan dari Dino. Nggak, Eka memberiku sepucuk surat dan sebungkus hadiah, sebungkus kertas kado berwarna biru sesuai dengan amplop surat berwarna biru itu. Dan isi suratnya, ini nih penentuan nih. Penasaran gak sih? Dan isi suratnya adalah Dear Nanda, hai Nanda, bagaimana kabarmu? Baik kan? Mungkin dengan datangnya surat ini pertanda bahwa aku sudah pergi untuk keluar kota untuk ikut dengan orang tuaku. Maaf gak izin sama kamu. Handphoneku hilang. Nda, aku udah tahu semuanya dari Eka. Makasih Nda, kalau kamu juga punya perasaan sama aku. Aku akan selalu sayang sama kamu sampai kapanpun. Mungkin sampai tangan Tuhan mengambil nyawaku. Aku sudah tahu kalau Andi itu bohongi kamu. Aku mau coba jelasin dengan memanggil kamu dulu itu, tapi kamunya sudah disamperin sama Andi. Aku gak enak sama dia jadinya. Apa yang dikatakan Andi itu tidak benar. Aku sayang sama kamu tulus dari hatiku terdalam. Suatu saat jika kita berjodoh, Tuhan pasti akan mempertemukan kita seperti Tuhan mempertemukan kita waktu itu pertama kali aku mengenal kamu. Aku percaya selagi Tuhan gak tidur, Tuhan akan mempersatukan cinta kita, Nanda. Jangan sedih ya, Nanda sayang. Aku janji aku bakal kembali buat kamu. Kamu akan selalu menjadi yang spesial buat aku. Ya, dapat suratnya ternyata sedih juga ya. Hanya surat itu yang menjadi kenangan bagiku. Namun apa daya, dia telah menjadi milik orang lain.
saat ini mungkin aku hanya bisa menunggunya, meskipun hati ini telah menunggu. Janji hanyalah janji, biarkan janji mati dimakan oleh kalamnya waktu. Yap, demikian guys, tadi First Love endingnya tidak happy ending ya, part kedua yang kita sudah selesaikan tadi. Dan terima kasih bagi kalian sudah mendengarkan cerita pendek dari kami First Love part kedua. Part pertamanya kalian bisa dengar deh. Dan seperti biasanya, sebelum kita closing, tak henti-hentinya Mimin Freddy memperlihatkan gambar ini sampai ada yang menebaknya. Jika kalian mendengar atau melihat podcast ini dan pengen iseng menjawabnya, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Siapa tahu kalian mendapatkan pulsa gratis dari kami guys. Silakan dicoba aja karena tidak ada salahnya. Baik, terima kasih bagi yang sudah subscribe yang telah mendukung kami. Bagi yang belum, mohon kiranya dukungannya, silakan klik tombol subscribe. Dan kami sangat membutuhkan support kalian guys untuk peningkatan perkembangan channel ini dengan mengklik tadi yang sudah disampaikan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel kami. Kami juga mengundang kalian untuk bersama-sama. Mungkin ada yang pengen mau curhat di sini walaupun tidak live, boleh, kita bisa direkam. Kalian mau menggunakan WhatsApp call atau mau pakai Zoom juga boleh, atau telepon atau apa aja, kalian bisa curhat di sini. Mungkin membahas UMKM kalian, atau mungkin kalian punya komunitas, atau mungkin selama ini kalian kesel karena bos kalian suka marah-marah, atau mungkin kalian punya masalah sesuatu yang pendam pengen ditumpahkan. Silakan coba tumpahkan saja di sini guys. Apakah itu air? Dan kami siap menutup identitas jika kalian mau ditutup identitasnya. Siapa tahu dengan berbagi masalah kalian bisa lebih ringan dan kalian bisa mendapatkan jawabannya. Siapa tahu. Baik, dan sedikit informasi bagi yang menyaksikan podcast ini. Kami biasanya siaran live itu dari Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi mohon maaf, khusus di bulan April ini kami tidak bisa live. Kami hanya bisa membagikan cerita-cerita pendek yang menarik buat kalian, untuk menghibur kalian dan yang berada di rumah. Dan semoga cerita pendek ini berkenan dan mohon kiranya dibagikan kepada teman-teman kalian guys. Baik, sebelum Mimin pamit dari podcast ini, silakan untuk menulis jawaban yang gambarnya sudah ada tadi dan akhir kata Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Koreksi dan idenya silakan tulis di kolom komentar ya, untuk kemajuan channel podcast kami. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar guys. Kalau memang harus keluar, gunakan masker dan jauhi kerumunan. Tetap sehat ya, dan tetap semangat. Sampai jumpa di podcast berikutnya.